pertama pastinya bukan pertandingan yang mudah ya buat tim nasional. Karena saya lagi secara kondisi kita hanya sampai 1 hari, tidak bisa secara maksimal karena kita bisa lihat di awal-awal dan kondisinya pemain sangat-sangat berat ya. Bisa bagi saya bersyukur pemain bisa melakukan yang terbaik, bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita persiapkan di latihan. Saya bersyukur sekali, saya terima kasih sama pemain saya yang bekerja sangat luar biasa pada hari ini sehingga kita bisa meraih kemenangan pada hari ini. Tapi saya selalu berpesan, saya minta agar euforianya tidak perlu yang terlalu berlebihan karena sekali lagi tujuan mereka ini adalah kedepannya adalah pemain kita senior dan kedepannya itu masih panjang. Jangan sampai cepat berpuas diri dengan hasil ini karena sekali lagi ini sebenarnya baru awal bagi mereka agar kedepannya mereka bisa menjadi pemain-pemain tim nasional di masa yang akan datang. Jadi saya minta hari ini oke, kita bisa melakukan euforia, tapi setelah besok kita akan mulai dari nol lagi, kita akan persiapkan lagi untuk persiapan kualifikasi Indonesia di Kuala Lumpur. Terima kasih. Apa yang ingin disampaikan? Saya tadi cukup baik dan alhamdulillah saya bisa mencetak 2 gol dan saya juga nggak bisa main of the match. Dan buat teman-teman semuanya, maaf saya belum bisa mendapatkan yang juara 1. Alhamdulillah udah masih mendapatkan juara 3. Semoga di Piala AFC kita semua bisa mendapatkan juara 1. Coach, saya Ilham dari tvnews.com. Ingin tanya Coach, tadi kan di babak pertama sempat kesusahan untuk mencetak gol hingga di menit 45 baru mencetak gol. Ada nggak sih kesusahan dari para pemain itu kenapa bisa kayak susah banget cetak gol? Terus juga waktu tadi saya sempat melihat Coach sempat banting botol tuh, emosi itu kenapa kira-kira atau terima kasih. Ya, yang pasti sama tadi bicara saya di awal ya, ini bukan pertandingan yang mudah karena seperti kita melihat kondisi pemain yang sekali tidak juga 100% karena kita hanya punya recovery 1 kali dan kita sekali mencoba semua pemain yang ada di timnas U16 ini bisa kita coba. Dan memang di awal-awal karena sulit memang kita sedikit menunggu karena secara taktikal kita melihat kita mempunyai keunggulan di kecepatan dari pemain-pemain sehingga kita membuat situasinya menunggu di daerah kita situ baru kita lakukan counter. Memang di awal kelihatan kita kurang maksimal, tapi saya bersyukurnya setelah break karena pergantian dan hasilnya pemain bisa masih sampai di babak selesai. Yang kedua tadi banting botol, ya sekali lagi saya ingin pemain bisa bekerja sesuai apa yang kita minta, apa yang kita buat di latihan. Tapi ada beberapa pemain yang terkadang lepas mentalnya, dalam arti tidak fokus dan tidak pula dan tidak melihat lawan, itu jadi risiko karena kita yang di luar mau teriak sekeras apapun kalau penontonnya penuh kan kita tidak bisa lakukan itu. Jadi saya minta pemain harus selalu scanning, selalu melihat posisi lawan di mana, bola di mana, itu menjadi kelemahan salah satu catatan kami di tim pelatih. Semoga banyak pemain bisa berprogres dan bisa. Lagi hubungannya tidak misalnya Kasman. Topik dari Liverpool mau tanya untuk Gus dan Roli. Ini kan Piala AFF ini kan turnamen pertama timnas 19. Kira-kira pelajaran apa sih yang didapat dari Gus dan juga Roli? Makanya dari awal kalau kita bicara target, sebenarnya saya tidak memberikan target apapun kepada pemain karena mereka timnas U16 ini adalah generasi baru untuk tim nasional di masa yang akan datang. Jadi pastinya banyak pelajaran yang bisa didapat dari pemain, bagaimana kita harus bisa kontrol pertandingan, kita harus bisa mengatur ritme pertandingan, kesalahan individu yang harus kita perlu menjadi pelajaran bagi mereka karena timnas U16 ini pemain-pemainnya baru, belum pernah bertanding internasional, baru pertama kali menggunakan seragam Garuda, pastinya tidak mudah buat pemain. Jadi saya bersyukur pemain bisa enjoy, bisa menikmati setiap pertandingan yang kita jalani dari pertandingan awal kita lawan Singapura sampai terakhir kita lawan Vietnam. Pemain menunjukkan progres yang luar biasa.
Tapi itu bukan menjadi akhir, saya minta pemain lebih fokus lagi untuk kita mendapat kualifikasi opsi lebih baik. Alhamdulillah pelajaran ini saya bisa bermain di timnas 19. Alhamdulillah saya bisa bermain di timnas 19 dan persiapannya juga udah cukup lama dari 18 April dan saya gak nyangka saya bisa sampai titik ini dan beberapa lama latihan dari 3 bulan yang lalu. Semoga saya bisa bermain lagi di AFC nanti. Dan nanti ya, Coach Nova Ula dari Bola Sport. Mau tanya kenapa tadi Lukas diganti pas babak pertama ya, belum selesai langsung diganti, terus peran kedua. Nah, untuk persiapan Piala Asia, apakah kapan mulai pemusatan latihan? Apakah mau ada tes di luar negeri? Terus apakah Coach Nova juga masih asisten di timnas senior? Yang pertama masalah pergantian, memang sekali lagi Lukas pemain yang bagus, tapi memang dari segi fisik yang membuat Lukas belum bisa beradaptasi tetap dengan situasi di tim, dan itu yang saya sampaikan dari awal bahwa Lukas cukup baik, cuma dia ada catatan masalah kondisi fisiknya. Nah, harapannya nanti di saat kita melakukan persiapan dari awal, Lukas bisa bergabung dan sehingga secara fisik Lukas akan sama dengan pemain-pemain. Untuk persiapan di kualifikasi, pastinya roadmap kita udah kita berikan kepada PSSI, dan memang dalam waktu dekat ini kita masih akan memantau beberapa pemain lagi yang ada di top score atau saat ini top score nasional yang akan berjalan, itu yang akan kita pantau, dan kita akan lihat apakah ada pemain-pemain lainnya yang belum lepas dari pantauan kami dan kedepannya bisa bergabung di tim nasional. Mengenai roadmap kami juga sama, kita merencanakan ada TC ya, TC di luar, termasuk kami meminta uji coba internasional agar pemain bisa semakin terasa kemampuannya, pengalamannya menghadapi tim-tim yang levelnya ada di atas. Dan untuk dengan posisi sendiri saya masih melihat situasinya karena ada beberapa jadwal yang bentrok ya, tapi kita masih akan bertemu dengan Bapak Eri dan dengan Coach nanti setelah Coach kembali baru kita bicarakan apakah kembali seperti